Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan video kali ini akan membahas beberapa hal mengenai Gunung Merapi. Di antaranya mencakup pengertian, penyebab, dampak, bagaimana proses pembentukannya gunung, dan bagaimana proses terjadinya letusan, seperti apa tanda-tandanya, dan bagaimana cara kita menyikapi saat kita berada di dalam bencana tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan kelompok kami terdiri dari 8 orang. Di antaranya, saya sendiri, Aldesya Putri Kakayo, Ayu Darmiatin, Ayu Lestari, Devita Sari, Nuraida Hairani, Safrieva, Suci Swastika, Suryani. Pengertian gunung. Gunung adalah daerah yang lebih menonjol dari sekitarnya, dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Bagian puncak gunung lebih mengecil atau sempit dari bagian dasarnya. Lerengnya adalah yang landai dan ada yang curam. Gunung ada yang sangat subur dengan hutan, namun ada juga yang tandus dan kering. Pengertian Gunung Merapi. Gunung Merapi atau gunung api secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Nah, macamnya sendiri ada banyak. Jika dilihat dari aktivitasnya, maka gunung api itu ada yang aktif, ada yang mati, ada juga yang istirahat. Sedangkan jika dilihat dari tipe bentuknya, ada gunung api kerucut, gunung api perisai, dan gunung api mar. Gunung api yang meletus akan melontarkan abu vulkanik, pasir, serta material piroklastik. Jenis letusannya ada macam-macam. Salah satunya yaitu letusan freatik. Letusan ini terjadi akibat kontak massa air dengan panas di bawah kawah. Bisa dibilang, letusan ini tidak berbahaya dan dapat terjadi kapan saja pada gunung api yang aktif. Penyebab Gunung Merapi meletus adalah sebagai berikut. Penyebab pertama gunung meletus adalah peningkatan kegempaan vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa bumi akibat aktivitas vulkanisme. Peningkatan kegempaan vulkanis bisa terjadi menyebabkan gunung meletus jika terjadi berkali-kali yang tercatat dalam alat pengukur getar gempa bumi atau seismograf. 2. Pergerakan tektonik pada lapisan bumi. Pergerakan tektonik yang terjadi pada struktur lapisan bumi di bawah gunung, misalnya gerakan lempeng, dapat menyebabkan meningkatnya tekanan pada dapur magma dan pada akhirnya akan membuat magma terdorong ke atas hingga tepat berada di bawah kawah. Pergerakan tektonik ini juga menyebabkan suhu kawah meningkat karena naiknya magma hingga menuju tepat di bawah kawah. 3. Terjadinya deformasi badan gunung adalah peningkatan gelombang magnet dan listrik sehingga menyebabkan struktur lapisan batuan gunung yang dapat mempengaruhi bagian dalam, seperti dapur magma menjadi tersumbat akibat batuan penyusun gunung. 4. Lempeng-lempeng bumi yang saling berdesakan atau saling mengimpit satu dengan yang lainnya. Hal ini menyebabkan tekanan yang besar dan juga dorongan ke permukaan bumi sehingga menimbulkan berbagai macam gejala tektonik lainnya. 5. Adanya tekanan yang sangat tinggi. Penyebab gunung meletus sebelumnya akan menyebabkan dorongan cairan magma untuk bergerak ke atas dan masuk ke saluran kawah, dan keluar apabila sepanjang perjalanan magma dalam menyusuri saluran kawah tersebut mengalami sumbatan, maka bisa menimbulkan ledakan yang besar, yaitu gunung meletus. Semakin besar tekanan dan juga volume magma, maka semakin kuat ledakan yang mungkin akan terjadi. Berikut dampak negatif yang bisa terjadi saat gunung meletus. Yang pertama, tercemarnya udara dengan abu gunung berapi yang mengandung bermacam-macam gas, mulai dari sulfur dioksida,
gas hidrogen sulfida atau nitrogen dioksida, serta beberapa partikel debu yang berpotensial meracuni makhluk hidup di sekitarnya. Yang kedua, dengan meletusnya gunung, dapat dipastikan semua aktivitas penduduk di sekitar wilayah tersebut akan lumpuh termasuk kegiatan ekonomi. Yang ketiga, semua titik yang dilalui oleh material berbahaya seperti lahar dan abu vulkanik panas akan merusak pemukiman warga. Yang keempat, lahar yang panas juga akan membuat hutan di sekitar gunung rusak terbakar, dan hal ini berarti ekosistem alamiah hutan terancam. Yang kelima, material yang dikeluarkan oleh gunung berpotensi menyebabkan sejumlah penyakit, misalnya ISPA. Yang keenam, desa yang menjadi titik wisata tentu akan mengalami kemendakan dengan adanya letusan Gunung Merapi. Selain dampak negatif akibat letusan Gunung Merapi, tentu saja akan ada dampak positif di balik sebuah musibah. Di antaranya adalah, yang pertama, tanah di sekitar gunung menjadi subur. Yang kedua, terdapat belerang pasca letusan yang dipergunakan untuk obat-obatan. Yang ketiga, walaupun hutan telah rusak, dalam waktu beberapa bulan akan tumbuh pepohonan lagi, sehingga akan terbentuk hutan baru dengan ekosistem yang baru pula. Yang keempat, penambang pasir dapat pekerjaan baru, yaitu bekerja untuk mendapatkan pasir di pinggiran aliran lahar dingin. Yang kelima, bahan material vulkanik berupa pasir dan batu dapat digunakan sebagai bahan material yang berfungsi untuk bahan bangunan. Yang keenam, di daerah vulkanik memungkinkan banyak hujan turun. Yang ketujuh, memungkinkan untuk membangun bangunan pembangkit tenaga listrik yang berasal dari energi panas yang berada di sekitar gunung. Yang kedelapan, banyak ditemukan sumber air panas dan air magdani yang dimanfaatkan untuk para wisata. Namun, jika dipahami ketika sudah terjadi gunung berapi akan menjadi sebuah wisata, itu adalah gejala pasca vulkanik merupakan objek wisata yang menarik. Proses pembentukan Gunung Merapi. Gunung Merapi terbentuk akibat dua lempeng bumi yang bertemu. Bagian lempeng yang tenggelam memasuki lapisan atmosfer akan mencair karena suhu bawah lempeng bumi sangat tinggi. Bagian tersebut akan menambah magma dalam perut bumi. Seiring waktu, tekanan di dalam bumi membuat magma keluar dari dalam bumi. Magma akan naik ke hotspot. Hotspot adalah area bumi yang amat sangat panas. Area ini membuat magma semakin panas dan encer. Semakin encer magma, maka semakin ringan dan mudah naik, memudahkan untuk keluar. Magma yang keluar disebut lava. Lahar atau lava yang terkena udara ini lama-lama akan mendingin dan berubah menjadi batu. Lapisan-lapisan batu inilah yang kemudian menjadi gunung api. Tanda-tanda gunung akan meletus. Gunung meletus menjadi salah satu bencana paling mengerikan di dunia. Indonesia yang terletak di cincin api Pasifik adalah salah satu negara paling rentan dengan letusan gunung. Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS memaparkan sejumlah tanda-tanda yang muncul ketika gunung akan meletus. Yang pertama, suara gemuruh. Yang kedua, gempa. Yang ketiga, air menghilang. Yang keempat, tumbuhan layu. Yang kelima, munculnya uap dan area panas. Yang keenam, muncul tonjolan di permukaan. Yang ketujuh, suhu di sekitar gunung memanas. Yang kedelapan, hewan-hewan di sekitar gunung pergi. Yang kesembilan atau yang terakhir, tercium bau belerang. Menurut USGS, tanda-tanda ini tak selalu ada dan tak menentukan besarnya letusan. Besarnya letusan dapat diperkirakan lewat letusan sebelumnya. Status Gunung Merapi. Setiap negara memiliki sistem atau status peringatan yang berbeda-beda dalam menganalisa aktivitas vulkanik gunung api. Indonesia menggunakan sistem peringatan dari aktif normal hingga awas. Ada 4 tingkatan status yang masing-masing menandakan kondisi dan aktivitas vulkanik sebuah gunung. Yang pertama, aktif normal. Artinya, pada gunung api yang diamati tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Ini menunjukkan tidak ada letusan hingga kurun waktu tertentu. Pada status ini, berdasarkan pengamatan dari hasil visual, kegempaan, dan gejala vulkanik lainnya, kegiatan gunung api tersebut tidak memperlihatkan adanya kelainan. 2. Status waspada.
menunjukkan mulai meningkatnya aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Pada status ini juga mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah. 3. Siaga. Ada peningkatan seismik yang didukung dengan pemantauan vulkanik lainnya, serta terlihat jelas perubahan baik secara visual maupun perubahan aktivitas kawah. Yang keempat, status awas adalah kondisi paling memungkinkan terjadi erupsi. Status awas merujuk letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal. Diikuti dengan erupsi besar. Dalam kondisi ini memungkinkan erupsi besar akan terjadi selama 24 jam. Berdasarkan penjelasan BNPB, langkah melakukan mitigasi bencana gunung meletus saat di rumah ada 8 cara. Yang pertama, segera tutup jendela, pintu, dan sumber ventilasi, cerobong asap atau tungku. Yang kedua, matikan AC dan sistem pemanas, lalu pindah ke ruang interior tanpa jendela yang berada di atas permukaan tanah. Yang ketiga, demi melindungi diri dari jatuhan abu vulkanik, cobalah untuk tetap di dalam rumah dan tempatkan handuk lembab di antara pintu dan tanah. Yang keempat, jika Anda pergi keluar, usahakan untuk mengenakan lengan dan juga celana panjang, serta selalu memakai masker sekali pakai dan juga kacamata. Yang kelima, abu vulkanik bisa sangat berbahaya bagi mereka yang menderita gangguan pernafasan, juga anak-anak dan lansia. Jadi usahakan untuk tetap di dalam rumah. Yang keenam, setelah letusan, cobalah untuk menghindari mengemudi pada daerah dengan hujan abu vulkanik lebat. Yang ketujuh, jika perlu dan dengan sangat hati-hati, bersihkan abu dari atap rumah. Perlu diketahui bahwa abu yang berat dapat meruntuhkan bangunan. Kemudian yang kedelapan, ulurkan bantuan untuk menjangkau teman maupun keluarga, terutama yang memerlukan bantuan khusus. Indonesia memiliki sekitar 127 gunung api aktif yang memiliki bermacam-macam karakter. Dalam sejarah, beberapa gunung api diantaranya meletus dengan dahsyat dan menyebabkan banyak korban jiwa, bahkan mengubah kehidupan di sekitarnya.